Halo, selamat datang kembali di YouTube channel Belajar Bersama Ibu Septi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama itu memahami konsep persamaan linear 3 variabel dan penggunaannya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian juga bisa menyusun model matematika sistem persamaan linear 3 variabel dari permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga diharapkan bisa menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dari permasalahan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan berbagai metode. Jadi, bentuk umum SPLTV. Peserta didik sekalian, SPLTV itu merupakan sistem persamaan yang disusun oleh 3 persamaan linear dengan 3 variabel yang sama. Jadi, terdiri dari persamaan linear yang ada 3 variabel, misalnya X, Y, Z, P, Q, R, A, B, C, dan seterusnya. Seperti halnya sistem persamaan linear 1 variabel dan 2 variabel yang telah kalian pelajari sebelumnya, sistem persamaan linear 3 variabel juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau sistem persamaan linear 1 variabel kalian sudah belajar di SMP. Sistem persamaan linear 2 variabel juga sudah kalian pelajari di SMP. Nah, untuk jenjang SMA, kalian akan mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel. SPLTV dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah kontekstual yang berkaitan dengan permodelan secara matematis. Untuk lebih jelasnya, marilah kita menyimak ilustrasi berikut. Ini ada toko buah nih. Ilustrasinya adalah kios buah. Ceritanya, seorang pedagang buah hendak memenuhi persediaan buah di kiosnya. Berdasarkan penjualan sehari-hari, ada 3 jenis buah yang banyak dicari oleh pembeli, yaitu buah semangka, pisang, dan jeruk. Namun, karena keterbatasan modal, dia tidak dapat sekaligus membeli buah-buahan yang banyak diminati tersebut. Oleh karenanya, pedagang tersebut hanya dapat membeli jika modal sudah terkumpul. Hari pertama modal yang terkumpul adalah Rp2.640.000, sehingga pedagang tersebut dapat membeli 3 dus buah semangka, 2 dus buah pisang, dan 5 dus buah jeruk. Untuk hari kedua, pedagang tersebut memperoleh modal Rp1.510.000 dan dapat membeli 1 dus buah semangka, 3 dus buah pisang, serta 2 dus buah jeruk. Sedangkan untuk hari ketiga dengan modal Rp2.750.000, pedagang tersebut dapat membeli 4 dus buah semangka, 5 dus buah pisang, dan 3 dus buah jeruk. Jika variabel X itu menunjukkan harga per dus buah semangka, kemudian variabel Y menunjukkan harga per dus buah pisang, dan variabel Z menunjukkan harga per dus buah jeruk. Bagaimanakah persamaan matematis yang dapat kalian bentuk dari permasalahan ini? Silahkan kalian menyimak penjelasan berikut. Nah, untuk menyelesaikan masalah kontekstual itu, variabel X, Y, dan Z itu sudah menunjukkan harga per dus buah masing-masing. Jika diuraikan, X itu adalah harga per dus buah semangka, kemudian Y itu harga per dus buah pisang, kemudian Z itu harga per dus buah jeruk. Maka persamaan yang terbentuk, ini sambil kita cek. Nah, hari pertama dia membeli 3 dus buah semangka, 2 dus buah pisang, 5 dus buah jeruk. 3 dus buah semangka. Buah semangka tadi kita misalkan sebagai X, maka 3X. Kemudian 2 dus buah pisang. Dus buah pisang tadi kita misalkan sebagai Y, berarti 2Y. Kemudian dan 5 dus buah jeruk. Dus buah jeruknya Z, berarti 5Z. Modalnya berapa? Rp2.640.000. Maka didapat persamaan 3X tambah 2Y tambah 5Z sama dengan Rp2.640.000. Itu persamaan pertama. Sama halnya dengan hari kedua, modalnya Rp1.510.000, kita dapat membeli 1 dus buah semangka, berarti 1X atau bisa ditulis X saja. Kemudian 3 dus buah pisang berarti 3Y, serta 2 dus buah jeruk, artinya 2Z.
dengan modalnya tadi 1.510.000. Berarti bisa ditulis X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 1.510.000. Kemudian untuk hari ketiga, kita dapat membeli 4 dus buah semangka berarti 4X, kemudian 5 dus buah pisang berarti 5Y, dan 3 dus buah jeruk berarti 3Z. Modalnya 2.750.000. Tinggal kita tulis 4X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 2.750.000. Kita mendapatkan 3 persamaan. Inilah yang disebut dengan model matematika yang bisa kita bentuk dari sistem persamaan linear 3 variabel atau dari masalah kontekstual yang berbentuk cerita seperti ini. Nah, ini sistemnya. Jadi kalau digabung, sistem persamaan linear 3 variabel terdiri dari 3 persamaan linear yang memuat 3 variabel. Itu konsepnya. Jadi, mudah kan? Apakah kalian sudah memahami penjelasannya? Jika sudah, mari kita menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Jadi artinya persamaan linear 3 variabel itu rumusnya atau bentuk umumnya itu adalah A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Artinya A1, B1, dan C1 ini koefisien, X, Y, Z-nya variabel, kemudian D1-nya itu adalah konstanta. Kalau hanya satu seperti ini, maka disebutnya persamaan linear 3 variabel. Sedangkan bentuk umum dari SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel itu terdiri dari 3 persamaan. Jadi ada 3 buah persamaan seperti ini. Maka tertulislah seperti yang ada di kotak ini, sama seperti yang tadi, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 itu adalah konstantanya, X, Y, Z adalah variabelnya, kemudian D1, D2, dan D3 adalah konstantanya. Nah, sekarang untuk memodelkan atau menyusun model matematika yang berbentuk SPLTV. Ini ada beberapa langkah yang dituliskan di sini. Jadi langkah pertama untuk memodelkan suatu masalah atau membuat model matematika dari masalah kontekstual, yang pertama itu adalah menyatakan atau menerjemahkan masalah ke dalam bahasa yang mudah dipahami. Ini adalah namanya problem real. Kemudian langkah kedua, kalau sudah diubah ke dalam bahasa yang mudah dipahami, kita mengidentifikasi berbagai konsep matematika dan asumsi yang digunakan dan berkaitan dengan masalah. Ini adalah problem matematikanya. Kemudian langkah yang ketiga, merumuskan model matematika atau kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah. Ini adalah proses matematisasi. Kemudian terakhir, merumuskan SPLTV yang merupakan model matematika dari masalah tersebut. Contoh. Ini ada contohnya. Jika umur ibu 5 tahun yang akan datang mempunyai umur 3 tahun kurangnya dari 10 kali lipat umur adik yang paling kecil. Ubahlah kalimat tersebut dalam bentuk persamaan matematika. Permasalahan di atas adalah umur ibu dan adik yang paling kecil. Jadi yang tertulis itu yang diketahui ada umur ibu. Ini hanya bilangan-bilangan. Ada umur adik, berarti nanti kemungkinan yang akan ditanyakan adalah umur ibu dan umur adik. Jadi informasi yang kita dapatkan di cerita ini yang menyangkut kehidupan sehari-hari adalah umur ibu dan umur adik. Adik yang paling kecil gitu ya. Kemudian langkah yang kedua, kita menyederhanakan dan memudahkan langkah-langkah penyelesaian. Seperti apa menyederhanakan? Karena umur ibu itu terlalu panjang, maka bisa kita misalkan sebagai sebuah variabel. Misalnya kita anggap umur ibu itu adalah X, kita misalkan. Kemudian umur adik kita misalkan sebagai Y. Jadi lebih pendek. Nah, kemudian kita rubah umur ibu tadi X, 5 tahun yang akan datang, artinya ditambah 5. Misalnya umur ibu sekarang 20 tahun, maka 5 tahun akan datang kan artinya 20 ditambah 5 tahun.
berarti 25. Artinya X ditambah 5. Kenapa X? Karena kita menyederhanakan atau menyimbolkan umur ibu tadi sebagai X. Jadinya X ditambah 5. Mempunyai umur alias sama dengan 3 tahun kurangnya dari 10 kali lipat umur adik yang paling kecil. Jadi 3 tahun kurangnya ini artinya, jadi kalau ada kata kurangnya itu nanti informasi sebelumnya kita kurangkan dengan angka yang ada di depannya. Jadi tulis dulu informasi sebelumnya, karena informasi setelahnya ya. Informasi setelahnya adalah 10 kali lipat umur adik, artinya 10 dikali Y. Baru kita kurang, simbolnya tetap kurang karena kurangnya tetap kurang, baru kita kurangkan dengan angka 3. Jadi dibalik, kita menulis dari belakang dulu, kemudian kurang, baru 3 tahun, seperti itu. Maka model matematikanya adalah X ditambah 5 sama dengan 10Y dikurang 3. Contoh yang kedua, masa kehamilan rata-rata dalam hari dari gajah, badak, dan kerbau apabila dijumlahkan adalah 1520 hari. Masa kehamilan badak adalah 58 hari, lebih lama daripada kerbau. 2 kali masa kehamilan kerbau kemudian dikurangi 162 merupakan masa kehamilan gajah. Buatlah sistem persamaan linear 3 variabel dari informasi tersebut. Kita lihat permasalahan yang menyangkut kehidupan sehari-hari atau yang real dari soal cerita ini. Ada masa kehamilan. Kehamilan siapa saja? Ada masa kehamilan badak, ada masa kehamilan gajah, ada masa kehamilan kerbau. Itu nanti yang akan kita misalkan. Ditulis saja dulu masa kehamilan. Kemudian untuk menyederhanakan, baru kita sederhanakan. Masa kehamilan gajah kita sederhanakan sebagai P. Masa kehamilan badak kita sederhanakan sebagai Q. Masa kehamilan kerbau kita sederhanakan sebagai R. Jadi kita makanya sudah PQR, bukan gajah, badak, kerbau lagi. Baru kita rubah persamaannya. Cara membuat model matematika, tipsnya adalah silahkan dipahami masalahnya, kalau bisa per kalimat. Sekarang kita baca kalimat pertama. Masa kehamilan rata-rata dari gajah, badak, dan kerbau itu apabila dijumlahkan adalah 1520 hari. Berarti P masa kehamilan gajah tambah masa kehamilan badak ditambah masa kehamilan kerbau itu sama dengan 1520. Oke, kemudian masa kehamilan badak. Badak tadi apa? Q adalah, berarti sama dengan 58 hari lebih lama daripada kerbau. Berarti kerbau tadi R, karena lebih lama, 58 hari lebih lama, tinggal kita tambah dengan 58. Informasi yang ketiga, 2 kali masa kehamilan kerbau berarti 2R, kemudian dikurangi 162, berarti langsung dikurang 162, sama dengan masa kehamilan gajah, berarti P. Maka tinggal kita pindah ruaskan sesuai dengan urutan variabelnya P, Q, R, supaya nanti kita lebih mudah untuk menyelesaikan SPLTV-nya. Baru ruas kanannya itu kita tinggalkan konstanta. Maka persamaannya yang pertama P ditambah Q ditambah R sama dengan 1520. Yang kedua Q dikurang R sama dengan 58. Yang ketiga min P ditambah 2R sama dengan 162. Dari dua contoh di atas, dapatkah kalian mencari contoh-contoh penerapan SPLTV dalam kehidupan sehari-hari? Oke, silahkan dicoba ya, dilihat sekitarnya. Contoh apa lagi nih yang berkaitan dengan SPLTV? Nah, sekarang kita lanjut. Ada metode penyelesaian SPLTV. Metode penyelesaian SPLTV ini sama saja seperti metode penyelesaian SPLDV yang kalian pelajari di SMP. Masih ingat ada berapa metode? 3 ya. Jadi ada substitusi, eliminasi, dan eliminasi substitusi atau metode gabungan. Masih ingat di awal tadi kita ilustrasikan dengan kios buah. Tadi sudah kita bikin SPLTV-nya, memodelkan
membuat model matematikanya. Nah, sekarang kita coba selesaikan dengan berbagai metode. Kita pakai 3 metode, nanti kita satu-satu kita bahas. Oke, jadi metode pertama yang akan kita bahas adalah metode substitusi. Nah, untuk metode substitusi ini akan efektif. Jadi sebenarnya metode substitusi bisa digunakan untuk semua sistem persamaan linear 3 variabel bebas, tapi akan lebih efektif itu apabila digunakan pada sistem persamaan linear 3 variabel yang di dalamnya itu ada salah satu persamaannya yang memiliki koefisien positif 1 atau negatif 1. Jadi kalau lebih dari 1 atau lebih dari negatif 1, misalnya min 2, positif 2 dan seterusnya. Tapi semua variabel di situ seperti itu angkanya, maka boleh digunakan metode substitusi, cuma jadinya tidak efektif. Nah, akan efektif jadi tidak menyita banyak waktu itu kalau salah satu variabelnya punya koefisien positif 1 atau negatif 1. Nah, sekarang ini langkah-langkahnya silahkan dibaca, nanti kita langsung ke contohnya saja. Nah, ini ada ilustrasi. Kita pakai model matematika yang di penjual buah tadi ya, kalau masih ingat. Jadi ini SPLTV-nya. Maka kita buat yang pertama itu persamaan pertama, yang kedua persamaan kedua, yang ketiga persamaan ketiga. Kalau mau menggunakan metode substitusi, maka pilihlah di antara ketiga persamaan ini yang paling sederhana dan yang memiliki koefisien positif 1 atau negatif 1. Yang paling sederhana atau ada koefisiennya positif 1 dan negatif 1 adalah kebetulan hanya ada persamaan 2. Oke, maka kita pilih X. Kenapa X? Karena koefisien X-nya itu positif 1. Oke, jadi kita pilih X. Apa sih artinya memilih X? Artinya semua variabel selain X kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadi kita rubah persamaan kedua menjadi X sama dengan 1.510.000 dikurang 3Y, 3Y-nya kita pindah ke kanan, dikurang 2Z, 2Z-nya kita pindah ke kanan. Oke, ini membentuk persamaan 4. Kemudian kita substitusi persamaan 4 ini tadi ke kedua persamaan. Karena persamaan 2 tadi kita pakai, maka persamaan 4 akan kita substitusi ke persamaan 1 dan persamaan 3. Dua-duanya kita substitusi. Yang pertama dulu kita substitusi ke persamaan 1. Jadi X yang ada di persamaan 1 kita ganti dengan yang ada di persamaan 4 ini ya. Kita ganti dengan 1.510.000 dikurang 3Y dikurang 2Z. Maka 3 dikali 1.510.000 dikurang 3Y dikurang 2Z. Baru kita lanjutkan informasi dari persamaan 1. Tambah 2Y tambah 5Z sama dengan 2.640.000. Oke. Kalikan ke dalam, 3-nya dikali 1.510.000, 3 dikali min 3Y, 3 dikali min 2Z, menghasilkan 4.530.000 dikurang 9Y dikurang 6Z. Operasikan yang variabelnya sejenis, sukunya sejenis, min 9Y tambah 2Y menghasilkan min 7Y, min 6Z tambah 5Z menghasilkan min Z. Karena persamaannya ini memuat bilangan negatif, min 7Y min Z sama dengan min 1.890.000, bisa kita kalikan dengan bilangan negatif. Jadi menghasilkan 7Y ditambah Z sama dengan 1.890.000. Atau kalau kalian mau menggunakan persamaan yang negatif ini juga tidak masalah. Kemudian kita substitusi lagi persamaan 4 tadi ke persamaan yang ketiga. Sama, kita ganti X-nya dengan apa yang ada di persamaan keempat. Tinggal kita kali, maka nanti akan menghasilkan nih persamaannya, min 7Y dikurang 5Z sama dengan min 3.290.000. Kita kalikan dengan negatif lagi supaya menjadi positif. 7Y ditambah 5Z sama dengan
3.290.000. Kalau kalian mau menggunakan persamaan yang negatif juga disilahkan. Sekarang persamaan yang kelima. Ini yang tadi, yang kita dapatkan yang pertama tadi. 7Y tambah Z sama dengan 1.890.000. Kita rubah ke dalam fungsi Y. Jadi kita rubah, kita pilih. Oke, sekarang kenapa yang diambil persamaan 5? Jadi kita mendapatkan persamaan 5 dan persamaan 6. Persamaan 5 ada variabel YZ, persamaan 6 juga YZ. Nah, sekarang kita pilih lagi di antara persamaan 5 dan persamaan 6 yang punya variabel dengan koefisien plus 1 atau min 1. Kenapa harus dipilih itu? Supaya kita kerjanya lebih mudah. Kalau seandainya setelah mendapatkan persamaan 5 dan persamaan 6 ternyata tidak ada koefisien plus 1 atau min 1, maka silahkan digunakan persamaan apapun, bebas. Nah, karena kebetulan ini ada cara yang lebih mudah, maka gunakanlah variabel yang koefisiennya plus 1 atau min 1. Oke, artinya kita pilih Z. Berarti Y-nya kita pindah ke ruas kanan. Maka berubahlah persamaan 5 menjadi Z sama dengan 1.890.000 dikurang 7Y. Ini kita namakan persamaan 7. Nah, kemudian persamaan 7-nya, karena kita sudah mendapatkan Z itu adalah ini, kita masukkan, kita substitusi ke persamaan 6, karena persamaan 5-nya sudah kita pakai, berubah jadi ini tadi kan. Jadi kita substitusi ke persamaan 6. 7Y ditambah 5Z sama dengan 3.290.000. Z-nya kita ganti dengan yang ada di persamaan 7. Kita pindah ke sini jadi 5 dikali 1.890.000 dikurang 7Y. Ini hasilnya. Operasikan yang sejenis, 7Y dikurang 35Y hasilnya min 28Y. 9.450.000-nya kita pindahkan ke kanan, maka Y kita dapatkan 220.000. Kalau salah satu variabel sudah kita dapatkan, ini kita anggap persamaan 8, kita bisa nyari variabel yang lain. Kita kembalikan ke atas per langkah. Persamaan 8 kita masukkan ke persamaan 7. Y-nya sudah ada, tinggal kita ganti Y, maka nanti akan mendapatkan Z. Maka Z itu sama dengan 1.890.000 dikurang 7 kali 220.000. Maka hasilnya Z sama dengan 350.000 rupiah. Kemudian Y-nya sudah dapat, Z-nya sudah dapat, kita cari nilai dari X. Ini tadi rumus X. Rumus X itu ada di persamaan 4. X sama dengan 1.510.000 dikurang 3Y dikurang 2Z. Kita ganti Y dan Z dengan angka yang sudah kita dapatkan, maka hasilnya nanti adalah 150.000 untuk X. Jadi kesimpulannya, harga per dus semangka itu 150.000, harga per dus buah pisang 220.000, dan harga per dus buah jeruk adalah 350.000. Kemudian untuk metode eliminasi, ini silahkan dibaca langkahnya. Kita langsung ke contoh. Sistem persamaannya masih sama. Kalau eliminasi bebas kita tentukan. Kalian eliminasi 1, 2, 2, 3, 1, 3. Nah, sekarang eliminasi variabel apa? Maka kita sebelum eliminasi kita tentukan dulu variabelnya. Variabel X, Y, atau Z yang mau dieliminasi. Kali ini kita eliminasi variabel X dengan menggunakan persamaan 1 dan 2. Kita tuliskan dulu persamaan 1 dan 2-nya. Karena kita mau mengeliminasi variabel X, maka koefisien dari variabel X itu harus sama. Persamaan 1 koefisiennya angka 3, persamaan 2 koefisiennya kalau nggak ada ini berarti angkanya 1. Karena berbeda, satunya 3, satunya 1, maka harus kita samakan. Kita kalikan dengan sebuah bilangan agar sama-sama 3X. Oke, maka yang persamaan 1 kali 1, persamaan 2 kali 3. Maka didapatlah seperti ini. Kita kurangkan. Kenapa dikurang? Yang kita eliminasi adalah variabel X. Perhatikan tanda dari variabel X. Positif apa negatif?
depan variabel X-nya, 3-nya. Kalau sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka operasinya adalah dikurang. Tapi kalau berbeda tanda, satu positif, satu negatif, satu negatif, satu positif, maka operasinya adalah ditambah. Ini tinggal kita kurangkan, 2 dikurang 9Y min 7Y, 5Z dikurang 6Z min Z, 2.640.000 dikurang 4.530.000, hasilnya negatif 1.890.000. Sekali lagi ini min-min semua, jadi saya kalikan min 1, dapat hasil positif. Ini kita namakan sebagai persamaan 4. Eliminasi kembali variabel X, jadi kita eliminasi itu harus 2 kali untuk menghilangkan 2 variabel, 1 variabel dan mendapatkan 2 persamaan. Oke, jadi wajib yang dieliminasi variabel X lagi. Kalau eliminasi pertama kalian eliminasi variabel Y, maka eliminasi kedua silakan dieliminasi variabel Y lagi, gitu ya. Nah, sekarang kita eliminasi variabel X dengan menggunakan persamaan 2 dan 3, ganti persamaan. Persamaan 2-nya variabel X-nya berkoefisien 1. Persamaan 3 variabel X berkoefisien 4. Masih berbeda, berarti harus kita kalikan dengan sebuah bilangan agar koefisiennya menjadi sama. Kita kali 4, yang persamaan 3 kita kali 1, maka didapatkan ini seperti ini. Tinggal kita kurang lagi karena sama-sama positif, 4x kurang 4x, maka didapat persamaan 5-nya 7y ditambah 5z sama dengan 3.290.000. Kemudian sudah ketemu persamaan 4 dan persamaan 5. Yang persamaannya ini adalah 2 variabel, jadi kalian silahkan gunakan metode eliminasi yang ada di SPLDV. Jadi kita itu merubah SPLDV jadi SPLDV dulu, baru gunakan konsep yang ada di SMP. 7Y tambah Z, 7Y tambah 5Z, samakan Y dan Z. Eliminasi variabel Y dulu. Ini sudah sama, kebetulan sudah sama-sama 7Y. Tinggal kita kurang, maka didapat Z-nya sama dengan 350.000. Eliminasi lagi, karena ini adalah metode khusus eliminasi, maka sampai terakhir kita hanya mengeliminasi. Tadi sudah kita eliminasi Y-nya, sekarang kita eliminasi Z-nya. Masih menggunakan persamaan 4 dan 5. Karena koefisien dari Y-nya itu berbeda, maka kita samakan dulu dengan cara mengalihkan dengan sebuah bilangan. Maka didapatkan seperti ini. Tinggal kita kurangkan 35Y dikurang 7Y, 28Y, dan seterusnya, maka didapat Y sama dengan 220.000. Nah, dari persamaan 4 dan 5 kita sudah dapatkan nilai dari variabel Z dan variabel Y. Tapi persamaannya sudah habis Y dan Z. Artinya kita mulai dari awal lagi. Kita mau nyari X. Berarti silahkan dieliminasi Y-nya atau Z-nya, karena kita nggak boleh substitusi. Berarti kita eliminasi. Nah, kali ini kita eliminasi Y-nya. Gunakan kembali persamaan 1 dan 2, kita eliminasi Y dengan langkah yang sama seperti tadi. Samakan koefisiennya. Dapat persamaan 6-nya 7X tambah 11Z sama dengan 4.900.000. Eliminasi variabel Y lagi. Maka didapat seperti ini, ada persamaan 7, min 7x tambah z sama dengan min 700.000. Dapat persamaan 6 dan persamaan 7. Nah, sekarang kita eliminasi karena ada x dan z. Ya, persamaan 6 dan 7 ada x dan z. Z tadi kita sudah dapat hasilnya. Kita mau nyari x. Artinya walaupun ini koefisien dari X-nya ini sama-sama 7, satu positif, satu negatif, tapi jangan dieliminasi karena Z-nya kita sudah tahu jawabannya. Kita ini mau nyari X, berarti Z-nya yang harus kita eliminasi. Berhubung belum sama koefisiennya, maka kalikan dengan sebuah bilangan lagi. Maka didapatlah dikali 11, persamaannya menjadi min 77x ditambah 11z sama dengan negatif 7.700.000. Tinggal dikurangkan yang 11z kurang, maka didapat x-nya 150.000. Jadi sama hasilnya.
harga per dus buah semangka 150.000, harga per dus buah pisang 220.000, harga per dus buah jeruk 350.000. Oke, metode yang terakhir ini adalah metode gabungan yang paling sering digunakan karena dianggap lebih mudah. Artinya kita menggabungkan, jadi awalnya kita mengeliminasi terlebih dahulu. Setelah kita mendapatkan salah satu variabel, nilai salah satu variabel, maka langsung kita substitusi persamaan sebelumnya. Nah sekarang jadi ini kita samakan saja cara mengeliminasi sesuai dengan metode eliminasi yang di metode kedua tadi. Jadi kita eliminasi variabel X masih menggunakan persamaan 1 dan 2. Masih ingat tadi jawabannya ini ya. 7Y tambah Z sama dengan 1.890.000. Sudah Ibu jelaskan cara mengeliminasinya. Sekali lagi kita eliminasi variabel X. Masih ingat alasan kenapa harus dieliminasi variabel X lagi? Nah, kemudian masih ingat juga kan kenapa dikali 4. Nah, kemudian didapatkan hasilnya persamaan 5. 7Y ditambah 5Z sama dengan 3.290.000. Diperolehlah dua persamaan SPLDV. 7Y tambah Z dan 7Y tambah 5Z. Kita cari salah satu nilai variabel dulu, berhubung kebetulan Y-nya koefisiennya sudah sama, maka langsung saja kita kurang. Maka diperoleh min 4Z sama dengan min 1.400.000, berarti Z-nya 350.000. Kalau sudah memperoleh salah satu variabel, nilai salah satu variabel, maka kita substitusi ke persamaan atasnya. Boleh disubstitusi ke persamaan 4, boleh disubstitusi ke persamaan 5. Ini kita substitusi ke persamaan 4 karena lebih sederhana. Z-nya tadi 350.000, kita ganti Z dengan 350.000, pindah ruaskan, kita kurang, baru kita bagi 7, maka hasil variabel Y adalah 220.000. Kemudian Z sudah ada nilainya, Y sudah ada nilainya, kita kembalikan ke persamaan yang paling atas tadi, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Bebas ya dipilih. Nah, sekarang kita pakai persamaan 2. Yang lebih sederhana sekali lagi, maka didapat X-nya itu adalah 150.000. Jadi sama. Artinya dengan menggunakan metode apapun, mau menggunakan substitusi, eliminasi, atau eliminasi substitusi atau gabungan, itu akan menghasilkan jawaban atau penyelesaian yang sama. Asalkan dalam perhitungan kita melakukan dengan benar. Seperti itu. Di sini ada soalnya. Nah, silakan disimpulkan. Jadi kesimpulannya, menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dalam bentuk masalah kontekstual atau soal cerita, langkah pertama itu adalah membuat model matematikanya. Sebelum membuat model matematika, kita harus tahu apa yang diketahui di soal dan apa yang ditanyakan di soal. Baru kita bisa bikin model matematika. Setelah itu kita pilih metode, mau pakai metode yang mana, substitusi, eliminasi, atau metode gabungan. Kemudian ubahlah bentuk SPLTV menjadi SPLDV. Jadi kita eliminasi salah satu variabel, entah itu menggunakan substitusi, entah itu menggunakan eliminasi atau yang gabungan. Baru kita cari nilai dari setiap variabel, seperti itu. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini tentang SPLTV. Silahkan dipelajari kembali. Selamat belajar. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe.